bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Saya kira cukup ya. Kades Kohot penuhi panggilan Bareskrim dalam kasus dokumen SHGB. Kepala Desa Kohot, Arsin, menghadiri panggilan pertama penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB pagar laut di Tangerang, Banten. Arsin, yang berusia 52 tahun, datang mengenakan masker dan topi, memilih untuk tidak memberikan komentar saat awak media melontarkan pertanyaan. Ia melangkah masuk ke gedung Bareskrim Polri dengan didampingi kuasa hukumnya, Yunihar. Kuasa hukum Arsin menegaskan bahwa kehadiran kliennya merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum. Hari ini kami hadir sebagai warga negara yang patuh hukum. Kami kooperatif dan akan mengikuti seluruh aturan serta mekanisme yang berlaku, ujar Yunihar kepada wartawan. Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya akan memeriksa Arsin beserta 3 tersangka lainnya terkait kasus ini pada Senin, 24 Februari 2025. Menurutnya, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti tambahan dalam penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB. Kami sudah melayangkan surat panggilan, dan pemeriksaan dijadwalkan pada Senin atau Selasa pekan depan, ujar Juhandani di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Februari 2025. Ia berharap para tersangka dapat hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kasus dugaan pemalsuan dokumen. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Desa Kohot Arsin, Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, serta 2 orang lainnya berinisial SP dan C. SP dan C disebut sebagai penerima kuasa dalam kasus ini. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Keempat tersangka diduga terlibat dalam pemalsuan sejumlah dokumen terkait kepemilikan tanah. Dugaan pemalsuan ini meliputi berbagai dokumen, seperti GIRIK, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, serta surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot sejak Desember 2023 hingga November 2024. Para tersangka diduga membuat dokumen-dokumen tersebut agar seolah-olah pemohon mengajukan permohonan melalui jasa surveyor ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Penyidik masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat.